Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rohima Asmoinata dengan NPM 2310039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan proyek ujian akhir semester saya. Nah, proyek ujian akhir semester yang saya kerjakan itu berfokus pada penyusunan artikel yang berjudul Hukum Bersahaja dalam Perspektif Living Law, serta analisis artikel, kemudian penyusunan eh, hasil analisis artikel tersebut ke dalam bentuk PowerPoint, serta pembuatan video presentasi. Kemudian tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan yaitu pertama penyusunan artikel. Nah, tahap pertama yang telah diselesaikan adalah penyusunan artikel ilmiah yang berjudul Hukum Bersahaja dalam Perspektif Living Law. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan antropologi hukum. Pembahasan artikel ini mencakup konsep hukum bersahaja dalam perspektif living law. Kemudian hubungan hukum bersahaja dengan budaya, hukum adat, dan kearifan lokal, serta perannya sebagai sarana pengendalian sosial dan penyelesaian sengketa, serta hukum masyarakat bersahaja. Untuk persentase capaiannya yaitu sudah mencapai 100%, artinya sudah selesai. Kemudian analisis artikel, setelah artikel selesai disusun, dilakukanlah analisis terhadap isi artikel. Analisis difokuskan pada eksistensi hukum bersahaja sebagai living law, hubungan hukum dan budaya, pluralisme hukum, kemudian legitimasi sosial, kemudian hubungan hukum bersahaja dengan hukum adat, serta relevansinya dengan konsep hukum masyarakat bersahaja. Nah, hasil dari analisis juga menghasilkan sejumlah temuan yang penting mengenai fungsi hukum bersahaja dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, untuk persentase capaian analisis artikel, saya itu sudah mencapai 100%. Kemudian hasil analisis artikel tadi dituangkan ke dalam PowerPoint. Nah, dalam PowerPoint saya itu memuat 4 bagian utama, yaitu uraian hasil kajian, analisis artikel, temuan yang diperoleh, serta kesimpulan dari analisis. Nah, ini adalah hasil analisis artikel yang telah saya buat, yang telah dituangkan ke dalam PowerPoint. Kemudian, ini juga ada artikel yang telah saya buat. Baik. Nah, jadi untuk artikel, kemudian analisis artikel, dan pembuatan PowerPoint sudah selesai semua 100%. Nah, pekerjaan yang masih dalam proses itu pembuatan video presentasinya. Video nanti akan berisi mengenai pemaparan hasil analisis artikel yang telah disusun dalam bentuk PowerPoint tadi. Nah, saat ini masih dilakukan persiapan berupa penyusunan alur penyampaian materi dan latihan presentasi agar proses perekaman dapat berjalan dengan baik. Persentase capaiannya untuk saat ini masih 20%, 20% karena masih dalam persiapan. Kemudian kendala dan hambatan yang dihadapi selama pengerjaan proyek UAS yaitu ya proses penyusunan dan analisis artikel itu memerlukan ketelitian agar pembahasan itu sesuai dengan RPS maupun
materi yang telah ditentukan. Kemudian, penyajian hasil analisis ke dalam bentuk PowerPoint itu memerlukan proses penyederhanaan materi agar tetap ringkas tanpa mengurangi substansi pembahasan. Kemudian, keterbatasan waktu menjadi faktor yang menyebabkan proses pembuatan video presentasi belum dilaksanakan karena masih berbagi waktu dengan pengerjaan tugas-tugas yang lain. Kemudian, upaya dan solusi yang dilakukan oleh saya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan penelaahan kembali terhadap literatur dan materi perkuliahan yang relevan untuk memperkuat analisis saya. Kemudian menyusun poin-poin penting agar hasil analisis jadi lebih mudah dituangkan ke dalam media presentasi atau PowerPoint. Kemudian menyusun jadwal pengerjaan yang lebih terstruktur untuk menyelesaikan tahap pembuatan video presentasi. Kemudian menyiapkan materi presentasi secara matang sebelum proses perekaman dilakukan. Nah, sejauh ini presentasi kemajuan proyek UAS saya yaitu penyusunan artikel sudah 100%, analisis artikel sudah 100%, penyusunan PPT dari hasil analisis sudah 100%, kemudian untuk pembuatan video baru 20% untuk persiapan materi dan sebagainya. Berdasarkan capaian tersebut, tingkat kemajuan proyek secara keseluruhan telah mencapai 80%. Untuk menyelesaikan proyek hingga tahap akhir, rencana tindak lanjutnya yaitu yang pertama menyusun naskah atau poin-poin presentasi berdasarkan PowerPoint yang telah dibuat tadi. Kemudian melakukan latihan presentasi untuk meningkatkan kelancaran penyampaian materi saya. Kemudian melakukan perekaman video presentasi dengan baik. Kemudian melakukan penyuntingan video atau editing video apabila diperlukan. Kemudian melakukan pemeriksaan akhir terhadap seluruh komponen proyek sebelum dikumpulkan. Nah, kesimpulan dari perkembangan proyek UAS saya itu menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan pekerjaan telah berhasil diselesaikan. Penyusunan artikel, analisis artikel, dan pembuatan PowerPoint dari analisis artikel itu telah mencapai 100%. Nah, tahap yang masih belum dikerjakan adalah pembuatan video presentasi. Secara keseluruhan, proyek saya itu telah sampai mencapai 80% dari target akhir. Penyelesaian video presentasi itu menjadi fokus saya pada tahap selanjutnya agar seluruh rangkaian proyek UAS dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik, sekian penjelasan dan pemaparan perkembangan proyek ujian akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.